Kebangkitan besar pasti terjadi, kuasanya dinyatakan di sini. Pemulihan pasti akan terjadi, ku yakin, ku percaya. Kebangkitan besar pasti terjadi, kuasanya dinyatakan di sini. Penuaian pastikan digenapi, ku yakin akan terjadi. Ku yakin akan terjadi. Sekali lagi, ku yakin pasti terjadi di sini. Haleluya. Shalom keluarga Telios, keluarga istimewa di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena oleh anugerahnya, oleh kemurahannya, kita dapat melakukan ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk masuk dalam ibadah hari ini. Kiranya Roh Kudus melawat kita semuanya. Saya berdoa saat kita melakukan ibadah, saudara yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Saudara yang lemah Tuhan lawat, Tuhan kuatkan. Dan saudara yang kekurangan Tuhan berkati Tuhan. Mari dengan sukacita, hati yang bersyukur, kita masuk dalam ibadah, nikmati ibadah bersama lawatan Tuhan. Saudaraku, mari sama-sama sekali lagi buka hatimu, dan saya mau mengatakan kebangkitan besar pasti terjadi. Makin tinggi, makin cepat, makin istimewa. Haleluya. Allahku, ku datang padamu. Roh Kudus, Engkau yang mengurapiku. Inilah aku, hamba-Mu. Engkaulah tujuan hidupku. Firman-Mu itu yang meneguhkanku. Aku rindu memuliakan nama-Mu, rasakan kasih kuasa-Mu di hidupku. Ingin selalu bersama-Mu, andalan hidupku. Nikmati kasih-Mu, tetap di hadirat-Mu. Oleh karena anugerah-Mu, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, Engkau yang kuingini. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, Engkau yang kukagumi. Engkau yang kukagumi.
cinta kasihku pada Tuhanku. Ku bernyanyi bagimu, ku menyembah Engkau. Haleluya, hosana bagimu. Haleluya, ku puji namamu. Segala puji syukur bagimu, hormat dan kuasa selamanya. Haleluya, hosana bagimu. Haleluya, ku puji namamu. Segala puji syukur bagimu, Yesuslah Raja, agung namanya, namamu yang mulia selamanya. La 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 la, la 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 la, oh, oh. La 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 la, la 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 la, oh, oh. La 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 la, la la la, la 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 la. Ya, saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang deklarasi iman dengan tema khusus, topik khusus, yaitu makin bersinar. Tentunya saudara masih ingat, pernah kita bersama-sama deklarasikan tentang makin bersinar. Itu kita lakukan pada tahun 2017 dengan iman, dengan kesungguhan, dengan keyakinan kita berkata, makin bersinar, makin bersinar, makin bersinar. Dan sungguh 2018, 2019, Tuhan nyatakan kemuliaan, pelayanan, pekerjaan Tuhan mengalami kenaikan, bersinar, makin mantap, makin naik, makin kuat. Itu yang kita saksikan pada hari itu. Dan hari ini saya mau bicara khusus tentang makin bersinar. Ya, hari ini saya mau bicara khusus tentang hal ini. Mengapa makin bersinar? Bagaimana caranya makin bersinar? Mari sama-sama kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini. Sekarang kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang hidup yang bersinar, makin bersinar. Kami percaya Tuhan menghendaki hidup kami bersinar, menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karenanya Tuhan, kami rindu melalui pemberitaan firman hari ini diteguhkan, dikuatkan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi semua keluarga Telios dan seluruh pendengar maupun setiap orang yang menyaksikan program acara ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Makin bersinar, artinya sudah bersinar, lalu makin bersinar. Jadi makin sudah bersinar, tapi makin bertambah bersinar. Pengertian bersinar pernah saya sampaikan dalam khotbah secara langsung kepada keluarga Telios. Yang pertama adalah makin bertumbuh. Jadi setiap kita mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kita sudah bertumbuh, tapi makin bertumbuh. Kolose 2 ayat 7. Biarlah hidup kita makin mengalami pertumbuhan, berakar, bertumbuh, dan kuat di dalam Tuhan. Jadi pengertian bersinar adalah makin bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua, makin dewasa. Jadi bersinar makin dewasa di dalam Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Jadi tidak hidup dalam kanak-kanak, tidak berpikir seperti kanak-kanak, tidak berperasaan seperti kanak-kanak. Karakternya dewasa. Makin bersinar, makin dewasa. Yang ketiga, makin sukses. Saya yakin Anda suka dengan kata ini. Orang yang bersinar artinya makin sukses, makin diberkati, dan makin jadi berkat. Itulah pengertian dari
makin bersinar. Dan saya percaya kalau saya bertanya kepada setiap keluarga, setiap saudara hari ini, apakah rindu hidupmu makin bersinar? Tentunya kita akan berkata, ya, saya mau hidup saya makin bersinar. Sudah bersinar, tapi lebih bersinar lagi. Sudah jadi berkat, lebih jadi berkat lagi. Sudah diberkati, makin jadi berkat bagi banyak orang. Itulah kerinduan Tuhan, dan tentunya kita punya keinginan yang sama untuk makin bersinar. Ada 7 langkah makin bersinar. Inilah yang saya mau sampaikan tentang 7 langkah makin bersinar. Bagaimana kita makin bersinar? Yang pertama, tentunya saya mengajak untuk kita mengangkat 2 tangan dan melipat tangan kita berkata, kuat dalam doa atau kuat berdoa. Saudara kasih Tuhan, itulah rahasianya. Jika kita mau makin bersinar di dalam Tuhan, kita mesti kuat di dalam doa. Bukan doa-doa yang biasa yang kita naikkan kepada Tuhan, tapi doa-doa yang istimewa. Kuat dalam doa, tidak pernah berhenti berdoa. Kuat dalam doa, selalu setiap hari ambil waktu untuk ada di tempat rahasia, berdoa, menyembah Tuhan. Seperti halnya Daniel yang terus mencari wajah Tuhan siang dan malam. Seperti Daniel yang punya ruang doa khusus di hadapan Tuhan. Saat setiap kita pribadi mengambil komitmen untuk berdoa di hadapan Tuhan, punya waktu khusus, punya tempat rahasia, secret place di dalam doa, saya percaya Anda dan saya akan bersinar. Tidak mungkin orang percaya hidupnya bersinar jika dia tidak melekat kepada pokok anggur, tidak melekat kuat di dalam doa. Makin kuat kita berdoa, makin bersinar hidup kita. Daniel 6 ayat 11, dia punya ruangan khusus berdoa. Maka tidak heran Alkitab mengatakan bahwa Daniel punya roh yang istimewa, roh yang luar biasa, roh yang excellent. Saya yakin kita mau bersinar, bersinarlah dulu, kuatlah dulu di dalam doa. Orang akan melihat ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Bersama-sama miliki doa yang kuat, doa pribadi di hadapan Tuhan. Doa menjadi kesukaan kita, doa menjadi gaya hidup kita. Bukankah Telios salah satu ciri khasnya tentang Telios adalah tentang doa dan puasa? Kita selalu mengawali hidup dengan doa dan puasa. Mengawali tahun, maksud saya, membuka tahun dengan doa dan puasa. Dan inilah yang menjadi kekuatan orang-orang percaya, kekuatan Telios, yaitu berdoa. Mau makin bersinar? Berdoalah, ada wajah, ada kemuliaan Tuhan, wajah kemuliaan yang bersinar, yang akan secara nyata disaksikan oleh banyak orang. Karena kita suka berdoa, yang berdoa pasti akan bersinar. Yang kedua, bagaimana kita makin bersinar? Yaitu ketika kita punya iman yang kuat. 2 tangan diangkat, iman yang kuat. Pertama, doa yang kuat. 2, iman yang kuat. Saya terus mau ingatkan hal ini kepada keluarga Telios, supaya kita tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa punya iman yang kuat, strong faith. Jadi iman kita tidak digoyahkan, tidak diombang-ambingkan dengan keadaan. Iman kita kokoh, iman kita tidak digadaikan, iman kita tidak rontok, tidak luntur. Makin kuat goncangannya, makin kuat iman kita. Makin hebat tantangannya, makin hebat iman kita. Makin istimewa prosesnya, makin istimewa iman kita. Mari miliki iman yang perkasa, iman yang kuat dalam Tuhan. Jangan pernah undur daripada Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan iman, kerjakan sesuatu oleh iman. Saya percaya bahwa ketika kita kerjakan segala sesuatu dengan iman, Roh Tuhan akan menyala-nyala dalam hidup kita. Ibrani 11 ayat 6. Segala sesuatu harus kita kerjakan dengan iman. Sesuatu yang tidak dikerjakan dengan iman, Tuhan tidak berkenan. Oleh karenanya, ayo bangkitkan imanmu, kuatkan imanmu. Hari-hari ini, di masa-masa sulit ini, saya yakin iman kita akan diproses oleh Tuhan. Semakin kuat imanmu, engkau sanggup menghadapi sehebat apapun goncangan yang sedang dialami. Haleluya. 7 langkah makin bersinar. Sekarang bagian yang ketiga. Yang pertama, doa yang kuat. 2, iman yang kuat. Yang ketiga, kasih yang tulus. Kasih yang tulus. Kita mesti punya
kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang suci di hadapan Tuhan. Ada kemurnian hati di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama miliki kemurnian hati. Tidak ada kemunafikan, tidak perlu pakai topeng, tapi benar-benar suci di hadapan Tuhan, murni di hadapan Tuhan. Mau makin bersinar, mau makin jadi berkat, kita mesti punya kemurnian hati. Semakin murni hatimu, semakin Tuhan berkenan dalam hidup kita. Mari kita kerjakan segala sesuatu dengan kemurnian hati. Bersahabatlah dengan kemurnian hati, menyembahlah dengan kemurnian hati, melayani dengan kemurnian hati. Orang yang murni hatinya pasti akan bersinar. Tuhan akan pakai karena dia punya motivasi, dia punya hati yang suci, hati yang murni, kasih yang tulus tanpa pamrih, tanpa berharap sebuah imbalan. Orang yang demikian, saya katakan, pasti hidupnya makin bersinar. Haleluya. Yang keempat, yaitu hikmat yang kudus. Ya, hikmat yang kudus. Kita mesti memiliki hikmat yang kudus. Jadi hikmat yang datangnya daripada Tuhan, bukan hikmat dunia saja, tapi hikmat dari Tuhan, hikmat yang nyata. Mari kita belajar terus memiliki hikmat datangnya dari Tuhan. Bagaimana caranya? Minta kepada Tuhan hikmat, berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Yang kedua, belajar terus dengan membaca Alkitab. Membaca Alkitab tiap hari, membaca buku-buku yang memotivasi, membaca buku-buku yang luar biasa, penulis-penulis yang diberkati, diurapi, dipakai oleh Tuhan. Anda akan punya hikmat ketika di masa-masa sulit ini. Kita punya hikmat istimewa. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena Tuhan akan cerahkan pikiran kita. Seringkali di tengah tekanan keluarlah hikmat-hikmat yang hebat. Mari bersama-sama, kalau engkau punya hikmat, engkau akan jadi berkat. Kita punya hikmat, hidup kita akan makin bersinar. Yang kelima, penyembahan yang berkenan. Penyembahan yang berkenan. Mari bersama-sama kita miliki penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Bukan penyembahan biasa, tapi sungguh-sungguh penyembahan yang menyentuh hatinya Tuhan, yang menggetarkan sorga. Penyembahan yang diberikan secara kudus, tulus di hadapan Tuhan. Ingat, hidup ini adalah penyembahan. Segala sesuatu yang kita kerjakan sifatnya adalah penyembahan, korban syukur di hadapan Tuhan. Ayo sama-sama naik ke gunung yang kudusnya Tuhan dengan penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Mazmur 24 ayat 3-5. Biarlah kita belajar menyembah yang baik, menyembah yang menyenangkan Tuhan, menyembah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Penyembahan yang secara total dilakukan secara total. Penyembahan dilakukan dengan kerinduan yang dalam, dengan kerinduan yang besar kepada Tuhan, dengan roh yang haus lapar akan Tuhan. Saya yakin dengan kekudusan dalam penyembahan, saya yakin dengan kerinduan kepada Tuhan, saya yakin dengan ketulusan kepada Tuhan. Yang keempat, dengan ketaatan kepada Tuhan akan mendatangkan mujizat dan perkenanan Tuhan. Haleluya. Yang keenam, langkah makin bersinar, yaitu tindakan yang benar. Sekali lagi, tindakan yang benar. Kita bertindak secara benar, bertindak sesuai dengan koridor firman Tuhan. Kita bertindak bukan dengan cara kedagingan pikiran kita, kemanusiaan kita, kedagingan kita, tetapi kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab, menolong kita untuk kita mengerjakan sesuatu yang benar, untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Mari kita memilih yang baik, bukan yang tidak baik. Mari pilihlah yang positif, bukan yang negatif. Mari pilihlah yang berkenan daripada yang tidak berkenan. Bertindaklah secara benar, ambil keputusan secara benar, melangkahlah dalam kehidupanmu secara benar. Jangan pernah kita kompromi dengan dosa. Jangan kita dengar-dengaran suara orang lain yang seringkali membuat kita takut, khawatir, dan kecewa. Tapi kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Kita berdoa, minta tuntunan Tuhan, lalu kita melangkah di dalam kebenaran. Bagian ini saya juga mau katakan, prioritaskan Tuhan, dahulukan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bertindaklah dengan benar. Anda bekerja dengan baik dan benar, bekerja dengan jujur, bekerja dengan tanggung jawab.
kuliahlah, belajarlah, sekolahlah, studilah dengan cara yang benar, bukan dengan cara ngerepek, nyontek, atau dengan cara-cara negatif. Bertindaklah sebagai seorang siswa yang bertanggung jawab, yang belajar dengan giat, yang terus melakukan segala sesuatu yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, mata Tuhan selalu melihat segala tindakan kita. Ketika kita berusaha untuk bertindak salah, Tuhan melihat. Maka sekali lagi, untuk bersinar, bertindaklah dengan benar. Orang akan menyaksikan hidupmu bersinar menjadi berkat. Haleluya. Yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana langkah makin bersinar, yaitu dua tangan diarahkan ke depan, berkata sama-sama saya, memberi yang terbaik. Sekali lagi, memberi yang terbaik, best giving. Mari berilah yang terbaik, melayanilah yang terbaik. Anda dan saya dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Berbahagialah orang yang memberi. Apalagi ketika dia memberi tidak pernah setengah-setengah. Ketika dia memberi dengan cara total. Dia memberi dengan cara kualitas. Dia memberi dengan cara maksimal. Saya yakin Tuhan memperhatikan pemberian kita. Jangan pernah pelit untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada banyak orang yang menyebar harta tetapi tidak kekurangan. Ada orang yang menghemat secara luar biasa tapi dia selalu kekurangan. Saya yakin firman Tuhan ini Anda mengenal dengan baik. Mari ketika kita punya kesempatan memberi, berilah yang terbaik. Saudaraku, jangan pernah Anda hitung-hitungan. Anda akan mengalami kesulitan dalam hidup. Orang yang memberi dengan yang terbaik, dia tidak akan pernah mengalami kekurangan. Berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupannya. Sekali lagi, mengalir dalam kehidupannya. Yang rindu memberi yang terbaik, angkat tanganmu, katakan, saya mau memberi yang terbaik. Yang rindu melayani yang terbaik, angkat tanganmu, katakan, saya mau melayani yang terbaik. Hari ini Tuhan mau hidupmu makin bersinar. Hidupmu makin bersinar. Jangan pernah padam. Jangan pernah mati rohmu, tapi terus menyala-nyala, makin bersinar, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Saya hari ini berdoa, kiranya doamu bersinar, artinya menyala-nyala. Kiranya imanmu menyala-nyala, membara dalam Tuhan. Kiranya kasihmu menyala-nyala dalam Tuhan. Kiranya hikmatmu bersinar di dalam Tuhan. Kiranya penyembahanmu bersinar di hadapan Tuhan, menyala-nyala. Kiranya tindakan kita benar dan menyala-nyala untuk Tuhan. Dan kiranya semangat melayanimu, semangat memberimu terus semakin berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam Tuhan. Sehingga kita akan menyaksikan satu anugerah, kelimpahan kasih, kelimpahan berkat dinyatakan, diperkenan, terjadi dalam hidup kita. Shalom, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah pagi ini, saya mau mengingatkan saudara sekalian untuk tetap setia membangun mesbah doa dengan keluarga, tetap setia melayani Tuhan sekalipun di masa-masa pandemi seperti ini, tetap membara di dalam Tuhan. Dan jangan lupa kita memberikan korban syukur, persembahan istimewa maupun persembahan persepuluhan. Saudara dapat berikan seperti yang sudah biasa Anda lakukan. Saudaraku, jangan pernah berhenti menabur, memberi, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya bahwa dengan Anda setia perpuluhan, setia menabur, memberikan korban syukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan orang-orang yang memberi berkat, yang menabur. Terlebih dia memberikan perpuluhan karena Tuhan menjaga, melindungi hartanya, melindungi hidupnya, dijauhkan dari segala hal yang buruk. Oleh karenanya, mari kita setia dalam memberikan korban syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Haleluya. Baik, saudaraku, mari kita akhiri ibadah hari ini dengan mengucap syukur. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan kita bersama-sama menyembah Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Diberkatilah hidupku, diberkati keluargaku, diberkati masa depanku. Kau limpahkan kasih setiamu, makin naik, makin
cepat, makin diperkenan oleh Tuhan. Sekali lagi diberkati, diberkatilah hidupku, diberkati keluargaku, diberkati masa depanku. Kau limpahkan kasih setiamu, makin naik, makin naik, makin kuat, makin istimewa dalam Tuhan, makin tinggi, makin cepat, makin diperkenan oleh Tuhan. Makin naik, makin naik, makin kuat, makin istimewa dalam Tuhan, makin tinggi, makin cepat, makin diperkenan oleh Tuhan, makin istimewa dalam Tuhan. Diberkatilah hidup saudara hari ini, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati masa depanmu. Engkau terus makin naik, tidak turun. Engkau menjadi kepala, bukannya ekor. Engkau terus sanggup melewati masa-masa sulit, melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Oh, anak-anakmu penuh hikmat, anak-anakmu punya masa depan yang terbaik. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu. Sekarang saudaraku, terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengangkat kita dalam awan kemuliaannya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.